Selamat bertemu kembali saudara. Salam sejahtera dalam Kristus menyertai saudara. Kami berharap saudara di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan belajar dari surat Roma. Hari ini kita akan baca dari Roma 4 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar kembali dari surat Roma. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, dan biarlah kemurahan-Mu boleh kami alami bersama. Kami serahkan persekutuan dan belajar kami di dalam kasih Kristus. Amin. Saudara, di dalam surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai 8, Rasul Paulus meneruskan apa yang menjadi diskusi sebelumnya dengan orang-orang yang berlatar belakang Yahudi maupun Yunani, bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan, dan oleh karena itu apa yang harus dibanggakan? Rasul Paulus menjelaskan orang boleh berbangga di dalam iman. Dan iman itu bukan prestasi, bukan kerja manusia, tapi anugerah Allah. Nah, melanjutkan apa yang menjadi gagasan Rasul Paulus itu, kita mengetahui bahwa Rasul Paulus adalah guru Yahudi. Dia murid yang paling pandai dan menjadi guru Yahudi yang cekatan. Saudara, di dalam memberitahukan gagasannya, maka Paulus menggunakan metode yang biasanya dipakai oleh guru-guru Yahudi. Pada umumnya Paulus mengawali dengan pemahaman umum yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Tentang hal ini kita bisa melihat bahwa Paulus bicara tentang kemegahan dan kebenaran di dalam iman. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa sebagai guru Yahudi, Paulus itu menggunakan kutipan-kutipan ayat di Perjanjian Lama tanpa kehilangan makna seutuhnya perikop yang dikutip untuk menjelaskan gagasannya tentang kebenaran dalam iman. Rasul Paulus kemudian mengutip Perjanjian Lama, kisah Abraham. Di sana dikatakan sebelumnya di dalam ayat 4 dan ayat 5, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini berbicara tentang Abraham. Abraham itu dibenarkan karena iman. Kalau ada orang bekerja, yang dimaksudkan bekerja di sini melaksanakan hukum Taurat, lalu dia mendapatkan upah, itu haknya. Tetapi kalau orang tidak melakukan hukum Taurat, tetapi percaya akan karya Allah yang membenarkan dia, maka imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sama seperti Abraham diperhitungkan benar oleh Allah karena imannya. Itu hal yang pertama yang bisa kita pergunakan memahami gagasan Paulus tentang dibenarkan dalam iman atau oleh iman. Yang kedua, contoh tentang Daud. Kita bisa membaca dalam bacaan tadi bahwa Daud itu orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan semua itu didasarkan pada iman, bukan pada apa yang dilakukan oleh orang itu.
Kita bisa tahu dari dua contoh ini, seperti pada pertemuan yang lalu, kita mengetahui bahwa ibadah kita, persembahan kita, dan semua yang bisa kita kerjakan bukanlah perbuatan yang mendatangkan keselamatan. Kita akan selamat kalau kita percaya pada karya Allah yang mengampuni kita, dan kita diperhitungkan mendapatkan kebenaran. Dan itu yang menguatkan kita untuk hidup sebagai orang-orang percaya sampai saat ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita menghadapi segala tantangan kehidupan. Kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mendatangkan keselamatan, tetapi kita diselamatkan oleh iman seperti Abraham. Tuhan menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, setelah kita merenungkan sabda Tuhan tadi, mari kita bersama-sama berdoa. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi.